suaramu tuh jangan kegedean, telingamu sampai kurang dengerin. Ya Mazmur 33 toh. Iya, Mazmur 33 ayat 6, coba baca. Oke, jangan begitulah. Kakak ini Kristen kan? Harus punya kasih loh. Iya, ini saya kasih tahu. Oke, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas mulusnya segala tentaranya. Oke, ada berapa di Jadi situ? melalui atau oleh firman langit dijadikan, oleh nafasnya segala tentaranya. Bapa mencipta dengan firman dan rohnya. Berarti ada berapa di situ? Ada satu. Oh, berarti Yesus itu Bapak dong. Karena Yesus di dalam Bapa, aku dan Bapa satu. Memangnya pernah Yesus bilang aku dan Bapa dua? Berarti aku dong. Berarti kakak ini oneness juga. Aku dan Bapa satu. Kamu ngerti nggak arti satu? Coba baca. Iya, aku ngerti satu ini angkanya satu nih kak. Ini aku nggak bilang dua begini. Allah itu bukan bilangan kayak gini. Allah itu adalah terang. 1 Timotius 6 ayat 16. Allah adalah api. Allah bukan kayak gini bilangan yang bentuknya fisik. Iya kan satu kan, kakak bilang satu. Angka satu gimana kak? Satu itu bukan angka satu. Satu itu bukan angka satu. Apa Anda mau bilang Allah itu angka satu? Anda nggak ngerti Allah itu hanya satu-satunya Tuhan. Jadi kalau misalnya Yesus dikatakan Tuhan, itu ada satu-satunya Tuhan, bukan salah satu. Tuhan itu gelar untuk kemanusiaan. Tapi saya mau jelasin, suara kamu itu di dalam kamu. Kamu satu atau dua? Satu. Suaramu sama nggak sama badanmu? Ya kan tanpa yang ada. Kamu ngakunya satu, tapi kamu punya kesadaran roh, kamu punya suara. Ini pernah nggak kamu pikir? Oke, pernah nggak kakak bisa berpikir juga bahwa tubuh tanpa roh kita nggak bisa ngapa-ngapain? Demikian Bapa kalau tanpa firman dan tanpa roh nggak bisa apa-apa. Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. Baca. Oke. Jadi roh kita ini kak yang bisa membuat kita bicara gitu loh. Makanya tadi kamu udah baca Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman langit dijadikan, oleh nafasnya. Allah itu punya firman, punya nafas, punya roh. Loh kamu ini apa ya nggak mendengarkan ya? Ya kamu yang putus-putus kak. Oke. Jadi tadi putus-putus kakak jaringannya. Jadi Allah itu memang harus punya firman dan punya roh supaya dia tidak satu mati kayak jarimu tadi. Allah saya itu harus Tritunggal, maka dia tidak akan angka satu seperti jarimu yang kau bilang tadi. Kalau jarimu itu tidak punya firman, tidak punya roh, dia tidak bisa bergerak. Oke, ada nggak tertulis kak Allah Tritunggal dalam Alkitab? Aku login Tritunggal nih kak, biar Allah kita sama-sama menghujat itu ini. bukan bicara kata Tritunggal. Apa bedanya kamu dengan yang sebelah mengatakan saya beriman kepada Injil tapi tulisan doang Injil? Berarti harus buktinya dong. Kamu mengerti nggak arti Tritunggal? 3 hipostasis. Ada dong. Tadi barusan saya kasih 3 hipostasis. Ya, ada nggak artinya ayatnya? Kamu dengarkan. 3 hipostasis. Tertulis. 3 kesadaran. Enggak, kalau kamu Tritunggal tertulis berarti Alkitab itu ya ciptaan kamu dong. Kamu mau bilang gitu? Loh, kalau tadi saya bilang saya adalah hidup, ada nggak di tulisan di kejidat saya? Saya hidup. Nih, logi kamu nggak nyampe. Kalau saya bilang, siapa namamu? Agatha, ada nggak tulisan di badan sini Agatha? Ya nggak gitu konsepnya saya. Nah, kalau kamu gantian suaramu ini ya, nggak banget gitu ya. Jadi kalau kamu mengatakan sama kayak RT sebelah, menanyakan sesuatu yang hurufiah, ketika saya mengaku diri saya Agatha, saya bukan tulisan Agatha, tetapi saya dengan nama itu menyatakan diri saya. Ini logika sayang. Jadi jangan dungu seperti yang sebelah. Gitu loh. Tritunggal itu adalah Allah, yaitu Bapa yang punya firman dan roh. Firman dan roh ini satu di dalam Sang Bapa. Baik firman maupun roh, ini adalah kesadaran. Kamu dari tadi dikasih ayat kayaknya cuma nyengir-nyengir nggak tahu apa-apa.
Iya, saya taunya tompelnya kakak doang. Ini, kamu taunya Allah itu tunggal seperti jari. Bisakah jari ini berkata dia adalah Tuhan? Harus punya firman. Harus. Jangan disama-samain dengan speedo. Kamu Gini loh tadi kak, bilang, aku mau Kakak tanya. tahu angka satu gini tadi. Aduh, kapan ngomongnya saya ini kak? Kan kamu Oke bertanya kak, di sini. oke Kayak kak, kata kan di Tuhan sana. itu roh. Kayak Tuhan kata itu di kan sana. roh. Ah, mana Ya, ada Tuhan dalilnya itu. Tuhan itu roh? Dalilnya mana Tuhan itu roh? Lu ada. Oke, Aduh. silakan. Tuhan itu roh ya. Kita ikuti dia dengan huruf ya. Tuhan itu roh ya, bukan Allah itu roh ya. Iya, ada. Silakan. Bentar ya. Mm-mm. Bentar cari dulu ayatnya. Marilah. Marilah kemari, hei, 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 hai kau. Jangan nyanyi kak, mengganggu konsentrasi. Konsentrasimu lemah sekali dengan musik. Oke, mana ya? Nah ini 2 Korintus 3 ayat 17. Baca. Baca dong kakak, cantik. 2 Korintus berapa? 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah. Nah, roh kan, betul kan roh? Ya, di situ ada kemerdekaan. Kamu tahu konteksnya ini kalau Tuhan itu adalah roh? Kan tadi kamu nanya, Tuhan di mana itu kata roh? Tuhan itu roh. Aku udah buktikan tuh 2 Korintus 3 ayat 17. Tunggu ya. Karena Tuhan itu roh kak, maka dia turun ke dunia memiliki tubuh jasmani sendiri. Nah, maka dikasih nama Yesus Kristus. Ih, ketawa kakak lucu. Oke, jadi sudah paham apa itu Tritunggal? Tritunggal. Udah tahu dari Kak Mikana. Apa kayak gimana lah Tritunggal itu? Kata Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Siapa yang jelasin gitu? Ya itu Kak Mikana gimana sih? Kan udah aku tahu. Ini kamu emang ngerti Tritunggal apa? Ya itu dia bilang. Apa? Bapak bukan ini. Berarti kalian ini selama ini nggak ngerti apa arti Tritunggal itu? Tritunggal itu 3 pribadi. Nggak Sementara ada, Tuhan siapa? itu Nggak ada yang mengatakan 3 pribadi. ada banyak. Banyak kakaknya yang tidak tahu. Waduh, sesama Tritunggal tidak tahu gimana Oke, sih? saya tanya kamu, siapa yang mengajarkan Tuhan itu 3 pribadi dalam satu? Nah, enggak tahu, makanya itulah yang aku kejar itu. Kalau kakak bukan itu ya aku turun aja deh. Jangan turun dong. Jangan turun. Nah, kata kan bukan ini, enggak ngaku kan 3 pribadi. Loh, karena Ngaku saya dulu tidak pernah makanya mengajarkan. biar ngaku dulu lah 3 pribadi kak, baru aku ini. Masalahnya, kamu nggak ngerti apa itu pribadi. Kamu tahu nggak apa itu pribadi? Ada. Dia memiliki kesadaran, dia memiliki kehendak, dia memiliki sifat, dia hidup gitu. Oke, Bisa berpikir. berarti ada 3 kesadaran dalam satu hakikat. Saya tanya kamu, apakah tubuhmu punya kesadaran? Oke, apakah tubuhmu tanpa roh bisa hidup? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Ya udah. Berarti tubuh itu sama sekali tidak berguna. Berarti betul Allah itu Tritunggal dong, karena dia punya roh dan punya firman. Betul nggak? Kalau tiga peran bukan 3 Berarti pribadi. kamu sudah setuju Tritunggal ya? Berarti kamu sudah setuju ada 3 kesadaran dalam satu hakikat Allah dong? Nggak ada. Loh, Gini loh kak. nggak ada. Loh, Allah punya roh nggak? Allah itu kan roh, bukan Loh, punya roh. Allah itu ada roh. tapi Gimana Allah sih? juga punya roh. Iya, dia itu sumber roh. Kalau dia punya roh, roh itu sama nggak dengan Allah? Roh itu sama ya. Kan Allah itu roh. Iya, Pertanyaannya Allah itu roh, muter-muter. maksudnya adalah Allah itu gaib. Allah itu Kok gaib? Waduh, kacau.
Tuhan kok dikatain gaib? Gaib itu kan buat setan, Mbak. Loh, sekarang saya tanya, kalau Allah tidak goib, emangnya kamu bisa lihat Allah? Ya kan karena dia tidak terlihat. Roh kamu itu bisa nggak kamu lihat? Roh kamu itu goib. Masa kamu nggak tahu? Tapi jangan dikatakan goib lah, itu kan ibaratnya kata-kata untuk setan. Ini biar kamu gini ya, ini biar kamu mengerti apa yang dimaksud Allah adalah roh. Maksudnya itu adalah Allah tidak terdefinisikan, Allah atau Allah itu adalah gaib yang imaterial. Itulah Makanya gaib. dia turun ke dunia dalam wujud jasmani, namanya Yesus. Oke. Jadi yang Makanya dia berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Nah, good. Kalau Bapak di dalam Yesus, ya kan? Artinya ada dua dong. Satu dong. Bisa nggak? Bisa nggak? Yang di luar satu, Oke, satu di dalam. Yohanes 6 ayat 63 jawabannya. Apa tuh? Yohanes 6:63. Nah, Oke, kita buka ya. aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Terus satu. Ya satu lah, masa dua. Ngapain banyak-banyak dua, Kak? Berarti kalau Mana di tadi? dalam berarti ada yang di luar dong. Satu. Yohanes 6 ayat 63. Dengar dulu. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Siapa di sini roh? Tuhan kan? Nafas Allah dong. Allah itu roh kan? Nafas Oke. Allah. Baca. Ya, oh iya. Oke. Ayat 33 ayat 4. Roh itu Iya, nafas. iya. Baca Napas dong. juga. Baca dong. Roh itu kan napas. Ya Tuhan itu kan roh juga. Masa Tuhan Gimana nafas? sih? Ya, napas hidup dong. Ya Tuhan Nih, nafas. roh lah yang memberi hidup. Baca. Ini ya, saya bacakan Aduh, ya. kapan Ini biar kamu bacanya tahu. ini? Biar kamu tahu bahwa roh adalah nafas Allah. Ayub 33, kamu juga cross check ayat 4 nih. Oleh roh Allah, ini ya, roh Allah membuat aku hidup. Nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi roh itu adalah nafas Allah. Kalau Ya. nafas itu adalah Allah, mungkin nggak Allah itu sama dengan nafas? Oke, baca dulu dong Yohanes 6 ayat 63. Iya itu tadi. Bukan itu ayatnya. Silakan baca. Oke, kalau aku baca jangan dikata-katawain. Ini ngetawain diri sendiri. Rohlah yang memberi hidup. Oke. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tuhan Yesus berkata, daging sama sekali tidak berguna. Jadi untuk melihat Tuhan itu, kita harus melihat secara rohani. Kok hubungannya apa roh dengan rohani? Dia nggak ngerti. Loh, hubungannya apa? Tadi kan kamu bilang Allah adalah roh, sementara roh itu adalah nafas Allah. Ya, roh juga kan itu roh. Kehidupan. Apakah roh sama dengan Allah? Apakah roh sama dengan Allah? Allah itu roh, muter-muter ini. Tanya, kalau Allah itu roh, nih ya. Tasya adalah manusia. Apakah manusia adalah Tasya? Belum tentu, karena manusia saya juga ada, Agatha. Ini, makanya kamu harus nalar di sini. Kalau Allah Nalar, ya. adalah roh, apakah roh adalah Allah? Apakah roh adalah Allah? Nah, Allah kan itu roh. saya nggak tanya itu. Sudah Apakah pasti, roh, roh itu itu- adalah Allah? Allah itu adalah roh. Roh belum tentu Allah. Ya itu dia, makanya saya bilang roh Allah membuat hidup itu bukan artinya itu adalah Allah. Kan kena sendiri kamu, Yohanes tadi. Lu kena sendiri. Bapak baca Yohanesmu tadi. Coba. Oke, kan Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Kalau di dalam dia di berarti- dalam diri Yesus itu apa? Berarti kalau dia di dalam berarti ada yang di luar dong. Di dalam diri Yesus itu apa? Di dalam diri Yesus itu ada firman dan manusia. Kok firman sih, gimana sih firman? Dia kan firman yang jadi manusia tadi. Nah, kamu tadi udah oke. baca. Gini ya, kamu tadi udah baca Filipi 2 ayat 6-7. Dia itu adalah Allah dan manusia. Makanya saya tanya kamu, setuju nggak kamu sama ayat itu? Coba, kalau aku di dalam Bapak, berarti dia ada yang di luar toh? Nggak ada di luar, satu pribadi. Kalau kamu di dalam rumah, berarti rumah yang di luar kamu toh? Kamu nggak ngerti bahasa Indonesia? Aduh, ini kakak ini. Oh, kok jangan aduh. Emang ada yang gebuk kamu? Aduh.
Oke, bentar Kak. Gimana sih? Ini tentang ini perkataan-perkataan yang kukatakan bukan dari diriku sendiri. Fokus dulu dong dengan roh. Allah adalah roh. Apakah roh sama dengan Allah? Bukan kata kamu. Berarti Allah itu punya roh. Allah dengan roh itu berbeda. Ya kan? Setuju nggak? Allah dengan firman itu beda. Oke, kalau begitu coba tunjukkan ayatnya di mana ada kata firman. Firman itu adalah Yesus itu sendiri atau maksudnya Mana ada firman itu adalah Yesus? Yohanes 1 ayat 14 baca. itu kan enggak ada tuh nama Ya, Yesus baca di situ. Enggak ada nama Yesus di situ. Firman Nggak itu ada telah nama menjadi Yesus di situ. manusia. Coba Enggak baca. ada nama Yesus di situ. Enggak ada nama Coba. Yesus di situ. Oke, saya bacakan ya. Kamu kan mau Iya. berteliti Yohanes ini. Oke. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa penuh anugerah. Ini juga orang juga tahu bahwa firman yang jadi manusia itu adalah Yesus. Ini gimana sih kau Tapasya? Tapi kan enggak ada tulisan nama Yesus di situ. Ini dikata, dia itu kemuliaan Allah sebagai anak tunggal. Kita baca di Lukas. Siapa yang dilahirkan Maria? Disebut anak Allah. Nih kamu baca. Ih, nggak ada harus nama letterlek. Ada dong. Kita baca di dalam Lukas. Ya. Lukas 1 ayat dari 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau akan beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar disebut anak Allah Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya." Masa kau bilang nggak tahu? Oke, Tahu, aku tahu. Sabar. Nah, tadi kau bilang mana ada firman itu? Nih, saya kasih lagi. Ini perkataan Yesus sendiri ya. Wahyu 1 ayat 8. Kamu baca. Atau saya yang bacakan? Iya, Jadi yang bacakan. mengatakan firman itu ya ada banget. Nih. Ini aku sendiri kata Yesus. Jadi kau itu baca Alkitab belum tamat. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nih, Yesus mengaku dirinya firman. Oke. Nah, kamu kan bilang roh dan tubuh Bapak dan Yesus itu beda. Beda, memang itu beda. Nah, oke. Bagaimana dengan ayat Yohanes 12 ayat 49? Apa? Yohanes 12 ayat 49. Silakan baca. Oke, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan apa. Lu ketawa, apa yang lucu? Bapak mengutus aku. Jangan kamu tuduh lagi Yesus pembohong. Udah beda toh. Bedanya di mana? Aku mau nanya, bedanya di mana? Aduh nenek Tapasya. Oke. Di dalam diri Yesus itu apa? Yohanes 14 ayat 10. Bapak mengutus aku. Udah beda toh. Iya, tapi kan Yohanes 14 ayat 10 dikatakan kan Bapa di dalam aku di dalam Nenek Bapa. Tapasya. Sekarang kau sudah tahu firman dan nafas Allah itu berbeda. Itu satu di dalam Bapa. Sama seperti kamu yang adalah tubuh, pikiranmu atau suaramu dengan nafasmu itu berbeda. Namun satu. Nggak ada. Nggak ada itu. Ada. Mati sendiri. Biar. Mudah-mudahan bertobat ya Nenek Tapasya. Udah mau boker gua. Dadah. Selesai hidup lo. Udah saya bilang, terlalu Tritunggal ayat ini. Kau mau kemanapun kena gebuk. Udahlah, bertobat. Kamu harus percaya Tritunggal. 3 kesadaran dalam satu hakikat Allah. Mantap. Minta ayo ngais-ngais di bawah. Aduh, ada katolol di bawah. Sampai bawah. Udah mandi gak usah Natasha. Benerin dulu rambutmu itu. Ngeri kali aku nengoknya. Aduh.
Memang kocak-kocak gaming. Mau kemanapun mereka itu akan kena gebuk. Itu bukan Kristen sayang, itu ngaku-ngaku Kristen. Dan nenek Tapasya bertobat nenek. Oke. Boleh lagi oneness yang lain uji nyali di sini. Nenek Tapasya. Halo. Admi. Halo. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Statue. Lawak. Yo, selamat pagi. Ya, KPC, bukan KFC ya. Oh, KPC itu Kaltim Primakul. Islam KPC Kristen. tadi Kaltim Primakul. Islam atau Kristen, Pak? Kristen. Ada yang mau ditanya? Pertanyaan yang saya mau tanyakan terkait masalah apa Tritunggal. Jadi ketika Bapa, Putra, dan Roh Kudus digabungkan menjadi apa? Jadi Allah lah, bukan jadi batu. Allah. Bodoh. Jadi apa? Tritunggal ya memang Allah. Memang bicara apa? Tritunggal itu bicara Oh Allah. iya, betul. Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Iya. Kamu Apa ngomongnya apa? perbedaannya? Saya Tritunggal juga nih, Mbak. Apa perbedaannya Bapa dan Allah? Penyebutannya. Bisa kan Allah itu dijelaskan? hakikat, Bapak itu panggilannya. Bapak itu sebagai pencipta, kan sang pencipta gitu. Bapak itu panggilannya kayak saya, Gata itu panggilannya. Hakikat saya manusia. Banyak kali cerita kau. Jangan mana baik masuk lagi nih. Udah, kau aja nggak ngerti Tritunggal banyak kali cerita. Orang-orang yang sok-sok nguji gitu loh, nggak suka aku. Kau dongok-dongok aja gitu. Halo, SF. Shalom. Islam Kristen bang. Ya, Kristen dong. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Satu aja. Silakan. Menurut Kak Agatha, siapa anak sulung Abraham? Makasih. Anak sulungnya itu adalah Ishak. Ada dalilnya. Engkau harus mengorbankan anak sulungmu. Jadi Oke. anak sulungnya itu adalah Ishak. Yang Keluaran 22 ayat 9 ya? Kejadian Oke, sepakat. lah. Makasih Kak. Kok keluaran sih? Kejadian. Ya, kita baca ya. Anak sulung. Engkau harus mengorbankan anak sulungmu. Jadi bukan Ismail. Tunggu, kita baca dulu ya. Statue. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Aku akan memberikan. Oke. Di ayat berapa ya waktu dia menyuruh mengorbankan anak sulungnya? Ambillah anak sulungmu itu Ishak. Tunggu ya. Kemudian Allah menampakkan diri. Tunggu. Kok lupa Bunda? Kejadian 22. Ya kah?
Yang waktu dia mau mengorbankan itu loh. Ah, iya betul. Ya. Nih, Kejadian 22 ayat 1 ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, lalu sahutnya, "Ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anak yang tunggal itu yang Engkau kasihi, yaitu Ishak, ke tanah Moria." Jadi anak sulungnya Abraham itu ya itu adalah Ishak, bukan Ismail ya. Bukan. Kenapa? Karena perjanjian Allah itu diadakan Allah dengan istrinya yang adalah Sarah, bukan dengan gundiknya. Gitu. Oke. Aduh abang, mulut maksudku begitu. Halo, ini apa tulisannya ini? Halo, Ya, selamat. namanya kebalik-balik, Iwan ya. Ya, nggak Semoga- apa-apa kok nama kebalik. Yang penting jangan orangnya kebalik. Irwan Hidayat ya. Islam Kristen Irwan. Islam kak? Ada yang mau ditanya? Ya ada sih mau belajar ini. Mau nanya Kak Gata, apa namanya? Nggak apa-apa ya, nggak on cam ya? Enggak apa-apa. Nah, ini masalah juru selamat Kak. Jadi sebenarnya tujuannya Yesus turun ke dunia itu apa Kak? Ada banyak hal. Iya makanya coba dong. Ya, yang pertama, ya saya mau selesai dulu. Yang Iya, pertama, dia mau membenarkan apa yang ditulis di dalam Tauratnya Musa. Kejadian 3 ayat 16. Ada seorang keturunan perempuan. Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan itu. Lalu dia juga mau membenarkan atau menggenapi tulisan di dalam kitabnya Musa di dalam Ulangan 21 ayat 22 bahwa ada seseorang yang disalib, digantung di atas kayu atau tiang. Lalu dia juga mau menggenapi Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan. Jadi Musa itu sudah menuliskan bahwa Allah itu akan menjadi nabi. Firman Allah itu akan menjadi nabi. Oke, dia juga mau menggenapi apa yang tertulis di dalam Tauratnya Daud. Tauratnya Daud apa? Mazmurnya Daud. Mazmur 22. Dia tertusuk kaki dan tangannya, orang-orang membuang undi atas jubahnya, ya. Dia akan mengucapkan Eli Eli lama sabachthani. Jadi di dalam iman kalian kan katanya kalian mengimani Taurat dan Zabur. Nah, di dalam kedua kitab ini menuliskan tentang Yesus, bahkan di kitab nabi-nabi yang lainnya. Contoh, seperti Yunus. Yunus juga menuliskan bahwa atau menubuatkan bahwa ada seorang yang mati 3 hari lalu bangkit. Sama seperti kisah Yunus. Juga Nuh juga menubuatkan tentang seseorang yang membangun bahtera, lalu menyuruh orang semua masuk ke dalam bahtera itu untuk selamat dari kiamat. Apa nama kitabnya Kiamat Kak? yang Itu Nabi Yunus sama Apa? Kak siapa? Apa nama kitabnya? Yunus menulis kitab Yunus. Kalau Abraham itu yang menulisnya Musa, kitabnya itu di dalam kitab Kejadian. Tentang Nuh juga itu di dalam kitab. Maksudnya nama kitabnya loh. Kayak Kitab apa? seperti Musa kan kitabnya Tore gitu loh. Bukan Seperti Tore. Daud kan Zabur gitu. Mazmur. Mazmur gitu kan. Nah kalau Yunus sama siapa tadi sama Ada Nuh itu? kitab Yunus ada. Oh gitu. Dia Ya, punya lanjut juga Kak, kitab. lanjut. Oke. Ya, jadi Yesus itu kenapa harus jadi manusia? Karena nubuatan-nubuatan ini. Dan di dalam kitab Mika juga, Nabi Mika, mungkin kalian nggak pernah kenal yang namanya Mika ya. Di dalam kitabnya Nabi Mika juga dia harus lahir di Bethlehem. Jadi semua nabi-nabi, Mazmur Daud, dan kitab Taurat Musa itu menuliskan tentang Yesus. Sehingga dia yang adalah firman yang memberikan nubuatan itu kepada Nabi, dia menggenapinya sendiri. Dia menggenapi janjinya sendiri. Gitu. Itu yang pertama. Sekaligus di timing yang berketepatan, dia juga menjadi Tuhan atau mendeklarasikan dia Tuhan atas orang hidup dan orang mati.
Siapa kak? Ya Siapa Tuhan yang Yesus tadi, Tuhan Yesus tadi. di mana Makanya kenapa dia mati? mendeklarasikan dirinya Tuhan? Yesus, Di mana makanya maksudnya? apanya? Di ayat mana dia Di mendeklarasikan dirinya semua Tuhan? penulis keempat Injil sinoptik dia mengaku dirinya adalah Tuhan. Saya kasih contoh ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 58. Dia mendeklarasikan dirinya Tuhan. Bunyinya? Sebelum Abraham jadi, aku adalah aku. Itulah nama yang diperkenalkan Allah kepada Musa ketika Musa bertemu dengannya. lanjut. Di dalam Bunyi Keluaran 3 ayat 4. Iya, lanjut. Iya. Jadi Yesus itu mau ngapain itu ya? Udah dua ya, memenuhi atau menggenapi nubuatan seluruhnya di dalam kitab nabi-nabi, Taurat Musa dan Mazmur Daud. Dia juga mau mendeklarasikan dirinya Tuhan, dan yang terakhir, dia mau menyelamatkan manusia dengan cara yang sama dan timeline yang sama. Dengan kata lain sebagai juru selamat gitu ya. Ya, dalam ketaatannya dia menyelamatkan manusia. Nah, ini yang pengen saya tanya Pak. Silahkan. Jadi maksudnya sekarang kan Yesus sudah pergi nih, berarti udah selesai tugas juru selamatnya gitu ya. Sudah pergi, sudah selesai. Allah itu tidak pernah pergi dan selesai. Ya Allah artinya itu pergi ada di dari bumi dan di surga. artinya pergi dari dunia pergi ke surga gitu kan? Dia tidak hanya pergi dari dunia ini, dia tetap ada di Oke, udah terangkat ke surga gitulah. ya, tapi dia tetap Ya. ada. Dia tetap hadir di bumi ini. Artinya tugas juru selamat itu udah selesai apa belum? Tugas juru selamat itu sudah selesai atau belum? Masih setengahnya. Karena nanti ketika manusia dibangkitkan ya oleh Yesus dalam kemuliaan Sang Bapa dan Sang Roh Kudus, disitulah keselamatan itu penuh. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Berarti tugas sebagai juru selamat belum Sebab selesai. kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari sana kita juga akan menantikan Dia mengubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang sama dengan tubuhnya yang dapat mengalahkan segala sesuatu. Keselamatan itu baru setengah diberikan dengan materai Roh Kudus. Nanti setelah fullnya itu adalah hari di mana Dia datang untuk membinasakan orang yang hidup maupun yang mati, dan disitulah hari kebangkitan itu. Oh, artinya makanya sampai sekarang berarti tugas Yesus sebagai juru selamat belum selesai. Allah itu tidak pernah berhenti. Kan Yesusnya kan Yesus ditugaskan untuk sebagai juru selamat, itu kan salah satu tugasnya. Terus berarti sampai sekarang belum selesai walaupun Yesusnya sudah di surga gitu. Belum sepenuhnya. Sudah diselamatkan tapi belum sepenuhnya. Kita baru menerima sebagian dari keselamatan. Berarti belum selesai, kenapa dia naik ke surga? Kan belum semua orang tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Contoh kayak kamu udah dikasih tahu Dia Tuhan, kamu masih percaya ilah lain. Inilah yang saya katakan keadilan Tuhan Yesus itu. Dia sudah menyatakan dirinya itu di antara bangsa Israel. Lalu Dia mengutus rasul-rasulnya ini dan memberitahukannya kepada seluruh dunia. Allah saya ini adil. Oh, Dia nggak akan mau membiarkan. Sabar. Dia tidak mau membiarkan orang-orang itu tidak selamat yang belum tahu. Maka semua orang harus tahu tentang Dia yang adalah Allah yang benar yang akan menyelamatkan seluruh dunia ini. Masa iya yang di pelosok belum dikasih tahu udah mau dimusnahkan aja? Kan tidak seperti itu. Gitu. Oh, berarti sekarang yang bertugas untuk mengasih tahu siapa? Kan Yesus sudah nggak ada. Para rasul, dan itu diteruskan melalui gereja. Jadi tugas pemberitaan itu adalah gereja. Oh, berarti misi juru selamatnya belum selesai gitu ya sampai sekarang. Misi Dia itu kan menyelamatkan manusia itu sudah, tapi belum sepenuhnya semuanya diselesaikan karena belum adanya kebangkitan. Kalau yang namanya menyelamatkan itu nggak bisa cuman ngasih napas buatan doang, harus diteruskan dengan cara apa ya? Kehidupan kekal itu, itulah kepenuhan dari keselamatan itu. Oke, saya baca ayatnya ya. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Biar kamu tahu dulu keselamatan itu baru dikasih hanya sebagai DP-nya saja. Oke. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Oke.
Di dalam Dia, di dalam Yesus ya, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi sekarang ini manusia itu sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan. Artinya adalah kita sudah menerima keselamatan itu dan kita harus mengolahnya. Kita juga harus menguburkan kemanusiaan kita yang lama ini. Maaf Kak, Roh Kudus itu saya kurang paham Kak. Itu maksudnya Ya, Roh Kudus itu adalah materai. Itu adalah materai. Materai jaminan. Maksudnya Roh Kudus itu sendiri apa sih? Jaminan kita. Iya, kalau kita sudah percaya. Kalau kita sudah percaya, ya kan? Masa kita nggak dijamin? Masa ada orang percaya nggak dijamin? Nanti tahu-tahu bohong. Oh gitu. Berarti kan kalau kasihan gitu. Makanya kenapa kitab kami ini kitab perjanjian? Namanya perjanjian itu harus punya jaminan. Oh gitu. Iya, karena apa? Sekarang ini manusia itu pendusta semua. Jadi harus ada. Berarti gini, ya, berarti kalau orang percaya sama Yesus berarti masuk surga. Iya, dia dijanjikan dan dijamin dengan Roh Kudus. Semuanya masuk surga orang percaya sama Yesus gitu. Pasti orang Kristen itu masuk surga. Ingat, orang Kristen artinya orang yang mengikutinya. Kalau Yesus tidak berdosa, orang-orangnya harusnya sama seperti Kristus. Tidak berdosa. Gini Kak Agatha. Bagaimana kalau seorang yang percaya Yesus, yakin dengan Yesus gitu kan, tetapi hidupnya masih dosa gitu? Pasti semua orang akan seperti itu. Makanya sama seperti kamu murid SD kelas 4. Apakah sudah dijamin kamu akan naik kelas 5 semua? Ya tergantung kamu. Kamu mau mengerjakan atau taat tidak sama gurumu. Ini logika. Iya, makanya maksud saya gini. Bagaimana seorang yang percaya Yesus tetapi dia berbuat baik tetapi juga dia berbuat dosa. Nah, itu kalau mati gimana? Masuk surga apa benar? Itu memang pasti. Itu pasti selalu terjadi. Makanya kenapa Yesus itu menyuruh kita maksudnya ini saya kasih tahu. Jadi ketika ada orang Kristen yang jatuh ke dalam dosa, dia harus mengakui dosanya dan melakukan kurban. Itulah yang kami sebut sebagai ekaristi atau perjamuan kudus. Sama seperti orang di dalam perjanjian lama, Allah itu sudah mengampuni Israel. Kak, yang saya tanya itu nanti matinya gitu loh. Kan sekarang ini Makanya didengerin dulu. Jadi kalau orang Kristen sudah tahu mana yang benar, mana yang tidak, ketika mereka lalai dan jatuh ke dalam dosa, maka mereka bisa menghapus dosanya melalui kurban. Nah, kurban itulah yang namanya ekaristi. Makanya kenapa setiap hari orang Kristen itu harus melakukan ekaristi dan bersatu untuk memecah-mecahkan roti. Jadi kalau mati hari ini, dosa mereka sudah diampuni. Itulah kekuatan dari kurban yang dilakukan Yesus. Kalau misalkan tidak memecahkan roti? Tidak ada pengampunan tanpa kurban. Walaupun dia percaya Yesus? Tidak ada pengampunan tanpa kurban. Ya, makanya kenapa orang Kristen itu ke gereja itu untuk perjamuan kudus. Makan darah dan tubuh Kristus. Oh, gitu. Itulah kurban itu. Berarti gini, walaupun dia tetap berdosa, tetapi dia tetap memecahkan roti, berarti? Iya, dia harus mengakui. Pertobatan itu adalah penyesalan akan perbuatannya yang salah dan berusaha tidak melakukan hal yang sama. Kenapa orang Kristen itu harus mengaku dosa? Itu alasannya. Jadi kalau kita sebagai manusia yang sudah diselamatkan, kita juga bukan menjadi manusia yang tidak tahu diri. Sebab manusia ketika berbuat baik, dia sedang kembali kepada fitrahnya, yang adalah diciptakan baik. Dosa itu adalah pelanggaran. Jadi Kristus Yesus itu memampukan kita untuk kembali ke kodrat kita yang adalah berbuat benar atau baik. Oh ya, berarti kalau dia Kristen, tapi dia harus kembali ke kodratnya. Kalau dia Kristen, dia harus kembali ke kodratnya. Makanya Yesus itu datang untuk memulihkan kodrat manusia yang diciptakan bukan untuk mati, bukan untuk berdosa. Iya, tapi kan maksudnya kodrat manusia kan ya seperti itu gitu, maksudnya kodrat kan manusia itu baik. Kodrat manusia itu bukan berdosa. Iya. Jadi maksudnya ketika manusia melanggar, bikin salah, dia harus kembali ke kodrat semula, yaitu baik. Dengan cara apa? Diampuni melalui kurban.